Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi wargi Cianjur. Kembali lagi di serial podcast dokter kita di RSUD Sayang Cianjur. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Prima Alifa dari program Dokter Gigi Internship Indonesia yang bertugas di RSUD Sayang Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dua narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Sarbini Wahid dan juga Dr. Gigi Vincent Aries. Selamat pagi dokter-dokter. Selamat pagi Dr. Prima. Baik, pada kesempatan kali ini dok, sesuai dengan judul yang sudah di-share sebelumnya, yaitu kita akan bahas mengenai perawatan estetik di bidang kedokteran gigi. Nah, untuk pembuka nih dok, kita pengen tahu dulu sebenarnya perawatan estetik di bidang kedokteran gigi ini apa sih dok maksudnya? Gitu. Oh ya, jadi mungkin akan saya jelaskan ya berdasarkan literatur atau referensi yang saya baca. Nanti mungkin Dokter Vincent bisa menambahkan ya. Jadi perawatan di bidang kedokteran gigi estetik itu adalah perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan dengan tujuan estetik dan kosmetik yang ditunjang dengan jaringan keras maupun jaringan lunak gigi yang sehat dan normal, mungkin gitu ya secara definisinya. Iya. Dr. Vincent menambahkan juga, silakan. Iya, baik dok. Jadi kalau berdasarkan dari apa sih perawatan estetik di bidang kedokteran gigi ya, kalau kita ngomong perawatan estetik di bidang kedokteran gigi itu pasti tidaklah jauh dari ya estetika, penampilan, kosmetik, dan terutama ada senyum pasien, di mana perawatan estetik di bidang kedokteran gigi ini bertujuan ya untuk memberikan penampilan dan dalam segi penampilan dari gigi dan juga tentunya untuk menciptakan senyuman yang bagi pasien yang indah, maksudnya yang sesuai dengan harapan daripada pasien itu sendiri gitu. Oh baik, jadi dok kalau misalnya saya boleh mengulas sedikit jawabannya tadi, berarti perawatan estetik ini segala upaya gitu ya dok, dari perawatan di jaringan keras yaitu giginya, terus abis itu gusinya gitu lunak, ya. Nah itu yang bertujuan supaya senyum pasiennya indah gitu ya dok ya. Tujuannya ya untuk meningkatkan estetika dan kosmetik ya mungkin yang lebih baik atau menarik gitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti setelah perawatan estetik penampilan pasiennya menjadi lebih baik gitu ya dok secara kosmetik. Baik, kalau gitu kita lanjut nih dok. Kalau kita ngomongin estetik itu nggak jauh-jauh dari, kalau gigi ya dok ya, itu nggak jauh-jauh dari ingin penampilan gigi yang lebih putih, yang lebih cerah gitu warna giginya gitu ya dok ya. Selain juga ada mungkin perawatan estetik yang kaitannya dengan susunan gigi, yaitu penggunaan behel mungkin ya dok orang biasa bilangnya. Nah kalau kesempatan kali ini kita mungkin akan lebih banyak bahas mengenai warna, yaitu perawatan-perawatan yang kaitannya ingin meraih warna gigi yang lebih cerah gitu ya dok. Nah kalau lebih putih. Nah kalau misalnya pengen giginya lebih putih tuh gimana sih dok caranya? Tadi ada yang sedikit lewat yang berkaitan dengan kedokteran gigi estetik. Perawatan di bidang kedokteran gigi estetik ini kan sebenarnya bidang yang sangat luas gitu ya. Kalau di bidang kedokteran gigi ini bisa meliputi bidang konservasi, yang kedua bidang periodonsi, ortodonsi, ya. Mungkin juga di bidang prostodonsi juga gitu ya, karena yang berkaitan dengan jaringan keras dan jaringan lunak yang sehat dan yang normal dan yang menarik begitu ya. Nah, perawatannya tadi lebih ditekankan ke masalah memutihkan gigi tadi itu ya. Kalau di bidang kedokteran gigi namanya perawatan bleaching ya kalau bahasa Inggrisnya tuh. Memutihkan gigi gitu ya. Nah, kalau masyarakat awam biasanya kan ingin memutihkan gigi. Kalau di bidang kedokteran gigi itu yang mungkin literatur saya baca itu dengan teknik bleaching ini sebenarnya memutihkan menghilangkan kotoran atau stain-stain yang bersifat dari luar gitu ya, baik mungkin bekas kopi, teh, soda, mungkin rokok. Jadi lebih dibuktikan lagi dengan bahan khusus, kemudian dengan teknik khusus supaya lebih putih gitu ya. Seperti itu.
ada tambahan dari luar ya dok ya, yang bikin jadi perubahan warna begitu. Ya, perubahan warna. Dari segi makanan atau minuman. Nah, untuk pemutihan gigi sendiri, tadi udah benar ya dikatakan sama Dr. Sabini, salah satunya itu adalah teknik bleaching. Ya. Nah, terus ada juga satu lagi yang teknik pemutihan gigi yang kita kenal, biasa tuh disebut dengan veneer. Nah, kalau veneer gigi itu berbeda dengan teknik bleaching. Sebenarnya kalau veneer sendiri itu merupakan ada tambahan suatu bahan dari material kedokteran gigi yang dimana itu tuh kita bisa letakkan ke permukaan gigi kita, di mana itu baik itu setengah permukaan ataupun keseluruhan dari permukaan gigi. Jadi ada sebagai bahan yang seperti mungkin kita bisa bilang persamaan seperti cangkang lah mungkin ya, kalau kita masukkan ke permukaan gigi gitu. Ya. Oke dok, berarti kalau misalnya bleaching ini ya dok, utamanya untuk menghilangkan noda-noda gitu ya dok di permukaan gigi yang dari makanan, minuman yang udah diminum sehari-hari udah lama gitu ya dok ya, supaya nanti setelah nodanya hilang tampilan giginya lebih cerah, lebih putih gitu dok kelihatannya gitu ya. Tapi kalau veneer ini nggak hanya menghilangkan noda tapi ditambah bahan gitu ya dok di permukaan giginya, ditempel gitu ya dok ya. Jadi ada barang baru yang ditempelin ke permukaan gigi, jadi giginya tampak lebih putih gitu ya dok. Oke deh. Nah, tadi tuh udah secara singkatnya dok perbedaan pemutihan gigi dengan bleaching dan juga melalui veneer. Nah, perbedaan lainnya apa sih dok dari dua perawatan ini? Ya, kalau di bidang kedokteran gigi ini kan teknik bleaching itu mungkin tidak memerlukan pengurangan bagian dari gigi ya, tidak perlu dipreparasi istilahnya. Diasah gitu ya. Tidak perlu dipreparasi atau digerus kalau istilah awamnya ya. Kalau bleaching kan hanya mengaplikasikan suatu bahan ya, yang bahan bleaching, kemudian habis itu menggunakan sinar ya. Jadi tekniknya seperti itu dengan semacam light cure ya. Tapi kalau dengan veneer kan dia si giginya harus dipreparasi ya sesuai dengan bentuk yang akan diaplikasikan bahan itu gitu. Jadi kalau dengan veneering itu sebenarnya indikasinya untuk gigi yang yang karies yang meluas itu menggunakan teknik veneering gitu ya sebenarnya. Tapi masyarakat juga harus tahu sebenarnya dengan yang dilakukan ini harus dilakukan oleh orang yang profesional yang ahli di bidangnya dan sudah terlatih gitu. Dan ini biasanya kompetensinya di spesialis konservasi ya, ataupun GP juga yang sudah terlatih juga bisa gitu. Betul. Mungkin untuk perbedaannya lagi, sedangkan tadi sudah dijelaskan ya, kalau bleaching itu kan memakai memang zat pemutih gigi. Jadi secara prosedurnya itu dilakukan secara kimiawi, kita ngomong gitu. Nah, sedangkan kalau veneering itu tadi memakai bahan. Nah, untuk bahan itu pun dari segi bahan berbeda-beda. Kita ketahui banyak bahan seperti mungkin salah satunya ada porselen ataupun seramik. Yang terbaru sekarang mungkin ada bahan zirconia. Zirconia ya dok, paling bagus. Itu sekarang yang terbaru yang sedang banyak digunakan di masyarakat ini gitu. Untuk veneer sendiri memang untuk khusus biasa kalau kita ngomong gigi kapan sih kita bleaching, kapan sih kita lakukan veneering. Kalau bleaching sendiri itu memang ya sebenarnya kita fungsinya dasarnya itu sebenarnya tujuannya sama untuk memutihkan gigi ya, benar ya dok ya, memutihkan gigi, memunculkan warna gigi. Nah, untuk bleaching sendiri itu sebenarnya hanya untuk memunculkan warna gigi aslinya, yang mendekati warna gigi aslinya. Nah, akan tetapi harus kita perhatikan juga, maksudnya adalah kalau bleaching ini sebenarnya posisi giginya itu tentunya harus ya dalam posisi gigi yang sehat. Nah, kalau veneer sendiri itu bukan hanya sekedar memunculkan warna gigi aslinya. Seperti yang kita ketahui mungkin karena ya setelah gigi berlubang atau kita mungkin bisa memperbaiki dari posisi gigi untuk mendapatkan ya posisi gigi bentuk susunan yang sempurna. Misalnya bisa kita ngomong itu veneering itu bisa membantu gitu. Selain itu dari ya perubahan warna salah satu juga bisa kita gunakan sebagai antisipasi dari tujuan utama pembuatan veneering gitu. Oke dok, jadi kalau misalnya bleaching kondisi giginya itu harus benar-benar udah sehat gitu ya dok. Nah, sedangkan kalau veneer kalau misalnya giginya sebelumnya berlubang, apalagi lubangnya di depan gitu ya, jadi kan kelihatan banget kalau misalnya senyum terutama ya atau berbicara gitu ya dok, ganggu penampilan bisa
mengatasi gigi berlubangnya sekaligus meningkatkan penampilan gitu ya dok, dengan veneer gitu ya. Tapi dengan catatan kalau veneer ini perawatannya lebih membutuhkan tenaga yang lebih ahli ya kompetensinya. Dengan bisa dokter gigi umum yang sudah pernah pelatihan gitu ya dok, atau dokter gigi spesialis tadi di bidang konservasi gigi gitu ya. Konservasi, prostodonsi mungkin ada. Iya, prosto juga ya, prostodonsia. Ya sedikit dokter gigi prima ini mungkin banyak masyarakat yang mendengar gitu ya acara podcast kita ini. Jadi untuk tadi veneering ini mungkin masyarakat jangan sampai gigi yang masih sehat gitu terus di veneering gitu ya, itu kan sebenarnya merusak gitu kan. Justru ada yang dikurangin dikurangin gitu, hanya semata-mata ini ingin warnanya lebih putih, padahal kan giginya sehat gitu ya. Kalau kondisi giginya memang rusak, yang meluas, karies, itu mungkin boleh kita veneering. Tapi kalau gigi yang masih bagus, khususnya di veneering itu kan sebenarnya sayang gitu. Kalau kita buang lagi. Gitu. Itu banyak masyarakat yang tadi itu karena dia melakukan perawatannya mungkin dilakukan di profesional dokter gigi yang terlatih gitu. Oke dok. Nah, tadi dok kaitan sebelum bleaching dulu dok yang untuk gigi yang kondisinya sehat gitu ya dok. Nah, untuk tahu nih dok giginya sebenarnya sehat nggak sih nih kondisi gigi mulutnya, persiapannya seorang pasien atau seorang individu kalau misalnya mau perawatan bleaching tuh apa aja sih dok? Oh ya, kalau kita sebagai profesional dokter gigi mungkin kita harus melakukan pemeriksaan awal dulu ya. Jaringan keras giginya, terus jaringan lunaknya gitu ya, seperti apa, apakah ada karies, kemudian kalau memang ada kalkulus kita scaling dulu gitu ya, karang giginya, kemudian ada plak ya dibersihkan dulu, ada karies harus ditambal dulu. Jadi kondisi jaringan keras dan jaringan lunaknya harus sehat ya, harus sehat dulu gitu. Ya, betul sih, sudah itu. Yang penting adalah kita harus jaga kebersihan dan rongga mulut kita sebenarnya tujuan utama. Jadi sebelum pasien itu melakukan tindakan perawatan bidang estetik, ya sebenarnya semua hal yang terutama di awal itu harus dijaga ya, giginya harus sehat tentunya. Ya salah satunya mungkin tadi pemeriksaan pemeriksaan awal dulu ke dokter gigi, kita lakukan konsultasi. Terus mungkin dari segi dokter giginya menilai ya melakukan pemeriksaan. Yang misal salah satu tadi dikatakan oleh Dr. Bini udah betul, kita harus ya mungkin bisa salah satu cara ya dengan scaling terlebih dahulu, pembersihan plak, apabila ada gigi berlubang kecil mungkin bisa dilakukan penambalan dulu sebelum dilakukan bleaching gitu. Ya jadi gini, kalau masyarakat misalkan ada yang ingin memutihkan gigi, kalau biasanya yang datang ke praktek atau ke rumah sakit atau ke klinik itu biasanya kan kita sarankan dilihat dulu kondisi jaringan mulutnya ya, jaringan keras dan jaringan mulutnya, apakah ada karies, ada kalkulus atau ada gigi sisa akar gitu ya. Nah, kita sarankan untuk prioritas perawatannya yang itu dulu gitu ya. Nah, yang emang penyakit gitu. Jadi sumbernya ya, ada sisa akar cabut dulu, ada lubang tambal dulu, ada kalkulus ya scaling dulu. Baru nanti setelah bersih mungkin bisa kalau menurut saya kan menggunakan bahan yang kalau yang walau kita scaling itu ada menggunakan bahan PSR itu ya, stain remover juga sudah cukup sebenarnya kan ya. Ya tidak perlu dengan bleaching sebenarnya gitu. Kalau bleaching itu kan memang kalau misalkan pingin benar-benar ya itu biasanya untuk kalangan artis gitu. Yang menunjang profesinya supaya lebih bagus lagi, itu ya wajar mereka gitu ya gitu. Tentu saya. Mungkin nih dok, kalau misalnya persiapannya tadi kan udah disebut ada tambal, ada cabut gigi sisa akar. Tapi kalau misalnya mungkin saya juga sering ditanya nih dok, misalnya sisa akarnya di giginya bagian belakang gitu, yang nggak kena bahan bleachingnya sebenarnya, nggak apa-apa nggak nih bleaching dulu baru dicabut atau baru ditambal gitu kalau misalnya ada lubang. Tapi giginya bukan gigi yang mau diputihin gitu, nggak kelihatan kalau senyum gitu. Oh iya, ya sebenarnya kan tujuan kita harusnya untuk prioritas itu supaya jaringan keras dan jaringan lunaknya sehat dulu gitu ya. Kita sampaikan ke pasien gitu. Jadi ada sisa akar lebih baik cabut dulu karena kan bisa menimbulkan infeksi gitu ya. Kemudian percuma misalkan giginya putih tapi
gusinya bengkak-bengkak, infeksi. Jadi tidak estetis gitu kan. Betul nggak? Sebenarnya senyumnya kurang bagus gitu ya dok ya. Giginya putih tapi sakit gigi gitu. Sebenarnya perawatan estetik itu di paling akhir lah biasanya kalau kita omongkan gitu kan. Yang penting dari segi utama ya etiologi utamanya harus dihilangkan lah sebenarnya, seperti tadi gigi yang sisa akar atau berlubang, yang sebenarnya itu tujuan perawatan utama yang harus dilakukan dulu sebelum menuju ke perawatan estetika. Jadi urutannya yang emang bentuk penyakit seperti gigi berlubang, ada karang gigi, ada sisa akar gitu ya, baru terakhir kalau giginya udah sehat, jaringan rongga mulutnya udah sehat, baru kita omongin perawatan mutihin giginya mau apa nih gitu ya. Jadi disampaikan ke pasien itu estetik yang sehat gitu bukan estetik aja gitu. Jadi cuman estetik aja putih gitu, yang bentuknya bagus tapi gusinya bengkak-bengkak, bau mulut misalkan sakit gitu ya. Nah itu percuma, itu tidak estetik lagi. Estetik lagi. Oke deh dok. Oke. Tadi kan kalau misalnya kita udah tahu nih persiapannya sebelum perawatan estetik, persiapannya kan termasuk menyiapkan pundi-pundi nih dok. Ini nih yang suka ditanya ini dok, kurang lebih berapa sih dok besarannya nominal nih dok yang perlu disiapkan kalau misalnya mau melakukan perawatan memutihkan gigi gitu dok? Karena saya pribadi sebagai dokter gigi umum gitu ya, belum pernah melakukan tindakan bleaching apalagi veneering, karena itu menurut saya harus dilatih dulu ya, atau ikuti workshop atau pelatihan. Mungkin dokter Vincent sudah pernah mungkin. Tapi yang saya tahu gitu ya, untuk biaya bleaching itu bervariasi. Kalau masalah itu saya baca gitu, mungkin dari kisaran 1,5 juta sampai 5 juta mungkin ya, kalau tergantung bahan katanya gitu. Gitu. Sangat mahal, jadi memang ada katanya artis juga yang sampai 50 juta gitu ya. Mungkin di bagian veneer mungkin ya. Mungkin veneer gitu ya. Ya, tapi kalau yang dilakukan oleh bukan profesional ya, dengan bahan yang mungkin tidak tahu kandungannya apa dan bahannya itu berbahaya atau tidak, itu mungkin banyak juga ya. Itu yang saya harus disampaikan ke masyarakat, harus hati-hati gitu kalau melakukan perawatan kosmetik di bukan dokter gigi gitu, karena itu bisa merusak jaringan, iritatif, dan bahannya aman atau tidak itu ya. Itu. Bahan yang digunakan sebenarnya sih biasa selain ada hidrogen peroxide atau enggak selain itu ada karbamid peroxide yang biasa digunakan buat bleaching, kita ngomong pemutihan gigi. Sebenarnya memang range harga sih memang tergantung wilayah ya. Sebenarnya berbagai tempat masing-masing tidak bisa dikatakan sama. Bahkan di satu daerah yang sama tapi klinik yang berbeda pasti harganya juga akan berbeda gitu. Untuk veneering sendiri pun sebenarnya juga ya masing-masing lah ada range harga yang berbeda. Namun yang perlu kita ketahui ya, untuk veneering sendiri itu pasti harganya lebih berbeda daripada bleaching ya. Karena kan kita menggunakan suatu mahkota gigi yang ditambahkan ke permukaan gigi kita tentu, dan dari selain tingkat harganya pun bahan yang digunakan itu juga mempengaruhi untuk tingkat harga kita ngomong. Karena semakin bagus bahannya seperti zirconia yang terbaru ini pasti tentunya harganya pasti ya lebih tinggi. Karena kan pasti ada menggunakan kualitasnya, di baratnya kualitas lebih baik gitu. Dok, jadi dari bleaching sama veneer ini harganya, range harganya mungkin beda, lebih sedikit mahal gitu ya dok yang veneer gitu ya dibandingkan bleaching. Betul. Tapi startnya itu cukup tinggi nih ya dok, harganya di sekitar 1 juta rupiah gitu ya dok. Untuk warga Cianjur yang sedang menonton, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke kolom pertanyaan di IG Live ya, kalau nanti kita bacakan di akhir. Oke deh, kita lanjut dulu ya dok. Siap banget. Udah ada pertanyaan dari ada Lisa Wongkar, dia bergabung. Dokter Lisa, selamat pagi Dokter Lisa. Selamat pagi Dokter Lisa. Nah dok, ini izin membacakan ada satu pertanyaan ya dok, dari Abu Najiah. Selamat pagi, bertanya dok, apakah seperti tindakan bleaching dan pemasangan kawat gigi untuk merapikan gigi di cover BPJS? Hatur nuhun. Silakan dok. Jawabannya untuk tindakan kosmetik itu tidak di cover ya, itu BPJS. Biasa kalau untuk tindakan kosmetik memang tidak di cover. BPJS ya. Kecuali kalau indikasi klinis ya, mungkin kalau perawatan orto yang mendukung
emergency atau pos perawatan. Mungkin ada beberapa asuransi yang mengcover gitu ya. Kalau tapi indikasi klinis swasta yang gitu ya, Dok, ya? menunjang penyakit yang berhubungan dengan temporomandibular joint gitu. Itu mungkin bisa gitu ya. Sendi rahang Ya, ya, sendi Dok, ya? rahang gitu ya, bisa. Enggak, Itu. mungkin ya bisa ditambahkan ketika misalnya ada yang seperti kasus emergency ya, Dok, yang Ya, misalnya ada emergency. kecelakaan yang membutuhkan memang harus pemasangan orto yang dibantu untuk menjaga kestabilan dari rahang giginya. Ya, itu. Ya. Indikasi klinis lah. Iya. Bukan untuk Estetik. estetis, ya. Estetik, Ya, itu ada pertanyaan lagi tuh, makanya dibaca. Oke, Dok. Kupas bolong. Oh iya. Ini ada pertanyaan tapi mungkin estetik tapi anak-anak Boleh, nih, nggak Dok. apa-apa. Kalau di luar tema juga boleh lah ya. Nggak apa-apa ya, Dok. Nggak Yang apa-apa. penting gigi ya, Dok ya. Iya. Selamat pagi, Dok. Pertanyaannya dari Randi Rizky Fazar. Ya. Gigi anak saya udah pada keropos Keropos, dan bolong. bolong. Apakah Apakah harus dicabut? Usia anaknya 4 4 tahun tahun, nih, ya. Dok. Bagaimana? Ya, kalau umur 4 tahun tuh gigi desidunya kan lebih baik dirawat ya, ditambal sampai usia 6 tahun. Jadi kalau kita cabut itu kan takutnya prematur loss ya. Iya. Jadi nanti si ruangan untuk tumbuh giginya akan hilang, jadi justru akan berjejal gitu ya. Nah, lebih Iya, baik maju mundur dirawat ya, dulu. Dok, ya? Nanti kalau usia di atas 6 tahun, misalkan udah keropos atau lagi gigi anterior atau depan, bisa dicabut karena kan udah mau tumbuh. Iya. Di balik itu semua yang penting adalah bawa terlebih dahulu sih ke dokter gigi buat Ya. Cek kita dulu ya, Dok. pemeriksaan Cek dulu secara kondisinya. langsung supaya tahu tindakan apa yang terbaik. Ya, gitu. tapi kalau keropos sampai menimbulkan misalkan giginya itu sampai ada apikal penetrasi gitu ya, menembus ke tembus maksudnya akar tembus ke giginya gusi. akarnya udah keluar, Iya. itu sebaiknya dicabut gitu. Karena sudah mengganggu ya, Dok ya. Ya, Iya. nanti harus periksa dulu Sebaiknya kondisi. memang langsung kalau memang ada kondisi yang seperti itu, boleh silakan si Randi ya segeralah bawa aja ke dokter gigi supaya bisa kita lihat gitu secara langsung gitu ya kali. Dok. Untuk menentukan perawatannya Ya. nanti ya, Dok Iya, ya. betul Bisa sekali. di- Dok. Oke. Nah, tadi, Dok, nah ini ada satu lagi ya, Dok, pertanyaan dari Andi. tidak rata. Andi Ibrahim. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya, kalau gigi yang tidak rata nih, Dok, berarti kaitannya sama susunan ya, Dok ya? Susunan, Mungkin ya. maju mundur atau berjejal gitu ya, Dok. Bisa divinir nggak, Dok? Nuhun. Ya, kalau dipinir itu kan apa ya? Kalau saran saya nih harus kondisi tidak ratanya gimana gitu ya, berjejal gitu, korodit istilahnya. Mungkin Ya, lebih ke kalau berjejal. korodit itu kan sebenarnya lebih bagus perawatan ortodontis ya, ke spesialis ortodontis yang tidak dipinir. Karena kalau dipinir nanti akan tetap berjejal, ya kan? Jadi Ya, kita lihat kasusnya juga. Kasusnya, ya. Tergantung kasusnya. Ya. Kalau koroditnya yang terlalu parah, mungkin memang harus di ortodonti dulu. ortodontis Pakai ya, obat perawatan dulu. ortodontis. Heeh. Karena kalau dipinir itu kan morfologi gigi kan yang normal kan si piniring itu kan tetap tidak akan membentuk lengkung yang ideal gitu ya. Sesuai, Ya, iya. kalau dibentuk Iya. ideal nanti bentuknya lain-lain ya itu ya. Betul. Ada yang menonjol, ada yang kecil lah itu Betul, gitu. Iya. Ya, Makanya maksudnya. sebaiknya Ya. ya tindakannya kalau memang berjejal yang agak parah ya sebaiknya kita ke ortodonti lebih dahulu. Wah, ini- spesialis. Ini ada yang bertanya Dok tuh, Mr. Yuli. Mrs. Yuli. Mrs. Yuli, Nah, ya. dari Mrs. Yuli nih, Behel. Dok. Dok mau bertanya, Ya. perbedaan behel atau kawat gigi sama aligner apa ya? Mungkin ini alignernya yang clear itu ya, Dok, yang Ya. apa namanya? Transparan Silikon. ya. Yang dari bahan silikon. Bukan Invisalign ya? Invisalign kayaknya Invisalign, yang seperti apa ini. namanya? Ngerapihin gigi tapi Iya. nggak pakai bracket, Dok. Nggak pakai bracket. Nah, itu tuh Oh, ada tuh sekarang. Invisalign. Kira-kira gimana tuh? Sebenarnya sih perbedaan pakai bahan behel atau Invisalign itu sebenarnya sama-sama untuk meratakan gigi seperti kita ketahui. Namun kita harus ketahui bahwa ya terutama itu kita harus ke dokter gigi terlebih dahulu karena untuk pemakaian aligner atau Invisalign itu sendiri itu kita harus lihat dari tingkat keparahan kasus. Oh, ya. Karena Indikasi kalau klinis. semakin parah atau semakin kompleks ya kita ngomong tingkat keparahan gigi seseorang tersebut itu harus tidak bisa disarankan untuk pemakaian aligner saja Jadi karena aligner terbatas ya, Dok? iya ya? terbatas karena kalau kita ngomong ya lebih baik kita menggunakan Konvensional. ya yang konvensional Kawat lah, gigi. yang kawat Betul, gigi. ya. Memang ada kelebihan ada keuntungannya masing-masing. Untuk Invisalign pasti dari segi estetika ya lebih baik benar. Nggak ada Nggak bracket-bracketnya ada ya, bracket, Dok, terus gigi. kita pakai juga pasti ketika kerja atau kita Ya, praktik removable ya, sehari-hari, tuh. iya. Removable. Bisa Lebih dilepas. estetik lah kita bisa ngomong gitu kan. Namun memang untuk kasus-kasus yang
agak parah kita ngomong susah itu terbatas di Invisalign atau liner. Gitu. Ya ini saya menambahkan sedikit, liner ini perkembangan dari removable ortodontik ya. Jadi perkembangan dari situ. Kalau zaman dulu kan kita menggunakan kawat gigi lepasan ya removable. Nah, sekarang sudah ada liner. Tapi ini untuk kasus-kasus yang ringan yang diastem ringan gitu ya. Krodit ringan mungkin. Jangan terlalu berat lah. Mungkin konsultasinya juga lebih ke dokter gigi spesialisnya yang ortodonti ya dok ya. Iya betul sekali. Ya, ada pertanyaan lagi? Coba. Dari Rani Hoirunisa 09 dok mau tanya. Untuk gigi anak yang udah berlubang, penanganannya gimana? Berarti itu nggak akan kembali ke gigi semula. Untuk umurnya berapa ini ya? Jadi yang udah berlubang ya. Bisa dicabut atau bagaimana ya? Soalnya saya juga penyintas kanker payudara. Oh iya. Untuk gigi yang berlubang di geraham ya geraham ya, kondisi dengan sistemiknya ada kanker payudara gitu ya. Karena kalau dengan kondisi sistemik seperti itu mungkin sebaiknya tidak boleh ada gigi yang vokal infeksi di gigi ya sebaiknya. Betul. Kalau memungkinkan dirawat perawatan saluran akar atau bisa di direct composite atau glasionomer ditambal langsung gitu ya, itu mungkinnya ya dirawat. Tapi kalau memang kondisinya agak susah gitu, sudah meluas ya, sebaiknya mungkin ada pilihan kedua dicabut gitu ya, karena supaya tidak ada vokal infeksi tadi itu ya. Dan juga ya pasti kita tentunya menghindari yang tindakan yang lebih invasif lah sebenarnya. Ya. Ya dengan tentunya konsultasi dulu dengan dokter yang merawat kemoterapinya atau dokter penyakit dalam ya, onkologinya. Mungkin karena penyintas ya dok sudah terkontrol berarti dia. Jadi kalau misalnya masih memungkinkan bisa perawatan saluran akar atau dicabut. Kalau memang udah dalam ya dok. Biasanya kan dari dokternya tuh justru merujuk ke dokter gigi ya. Misalkan ini ada sisa akar kan, kayak misalkan ada yang pasien yang ingin operasi jantung dan sebagainya, itu kan kondisi mulutnya harus sehat dulu, ada sisa akar cabut, ada yang bolong tambal gitu. Misalnya udah ada advice-nya. Ada lagi Pak? Oke. Mungkin dok dari tanya jawabnya sudah selesai nih dok. Tadi sudah kita jawab pertanyaan-pertanyaan langsung dari penonton di live Instagram. Alhamdulillah banyak ya dok yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai perawatan estetik di bidang kedokteran gigi. Mungkin sebagai penutup nih dok, ada tips-tips nggak dok atau pesan-pesan untuk warga Cianjur kaitannya sama kesehatan gigi dan mulut? Ini berkaitan dengan estetika ya, kedokteran gigi estetik atau kosmetik ini untuk mungkin untuk masyarakat luas ya yang mendengarkan acara podcast dokter kita ini. Jadi untuk perawatan estetik di bidang kedokteran gigi ini harus pertama ditangani oleh profesional, tentunya dokter gigi yang terlatih ya, atau dokter gigi spesialis di bidangnya ya. Kemudian yang kedua, estetik tadi itu harus benar-benar ditunjang oleh jaringan keras atau jaringan lunak atau gigi yang sehat gitu ya. Jadi jangan sampai estetik tapi tidak sehat. Terus ya, kemudian yang ketiga selanjutnya, jadi perawatan estetik itu memang harus mengikuti tadi prosedur atau advice dari dokter gigi yang profesional gitu. Mungkin ada tambahan dari dokter Vincent, silakan. Jadi tambahan sih paling sedikit ya, karena sudah diucapkan semua nih sama dokter Sapi ini benar. Paling saya menambahkan ya, kita harus tetap jaga kebersihan rongga mulut ya, bagi teman-teman semua masyarakat warga Cianjur. Ya paling penting adalah ya hal mendasar yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi kita sebelum kita menuju ke tahap ya perawatan estetika kita ngomong ya. Ya kita kan harus mempunyai kesehatan pada rongga mulut kita terlebih dahulu, baik itu gigi dan mulutnya, baik jaringan keras atau itu giginya, atau jaringan lunak yaitu gusi atau pipi dari sekitarnya ataupun lidah. Nah, dengan cara ya pasti tentunya kita harus memastikan dulu nih sikat gigi kita itu benar apa enggak. Kita harus ya menyikat gigi dengan waktu yang tepat dan juga dengan cara yang tepat tentunya. Ya, terus juga ya sebaiknya kita rutin kontrol 6 bulan sekali lah ke dokter gigi, baik itu tanpa ada sakit terlebih dahulu atau apapun, ya sebaiknya kita tetap kontrol ke 6 bulan, setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi gitu. Oke dok, berarti kalau dari tadi poin-poin yang dibicarakannya ada 3 nih dok yang utamanya. Yang pertama, pilih yang akan ngerawat gigi kita tuh harus yang tenaga profesional ya dok ya. Jadi pemeriksaannya sudah baik sampai perawatannya nanti hasilnya juga maksimal ya dok ya.
Terus yang kedua poinnya adalah estetik yang sehat ya dok Ya, ya. betul. Nah, estetik yang sehat ini pastikan seluruh kondisi di dalam rongga mulutnya udah nggak ada penyakit, baru kita kaitan ke estetik. Ya. Dan jangan lupa pada dasarnya yang kita harus lakukan adalah menjaga kesehatan gigi dengan di rumah juga ya dok ya, dengan sikat gigi, Ya. sikat lidah gitu ya, supaya menghindari penyakit dan kita bisa tampil maksimal ya dok ya giginya tentunya gitu. begitu. Oke dok, ini punten ada satu Oh, pertanyaan nggak apa-apa. lagi nih nyelip ya dok Dilanjut ya. aja, Nah, ya. Oke. Siap. Dari Ayu Dwi Ayu, assalamualaikum dok. Saya mau tanya, saya punya gigi potong, patah ya dok ya Patah. maksudnya. Iya. Itu Dipotong. bisa dicabut nggak ya? Soalnya sudah tumbuh baru di pinggirnya, tapi nggak sakit atau goyang. Ya. Hmm, Ya, ini mungkin saya coba iya. giginya mungkin sudah gigi permanen ya. Ketika giginya patah itu ya ada beberapa cara. Yang pertama dibuatkan jaket ya, crown ya, atau bisa juga dengan tambalan komposit mungkin itu ya. Nah, kalau dicabut itu mungkin tidak akan tumbuh lagi ya, karena itu udah permanen ya. Mungkin tapi kalau masih gigi desidu ya bisa ya. tumbuh. Ini usianya berapa mungkin, tapi kayaknya mungkin dewasa gitu ya. Ya. Mungkin kalau misalnya gigi anak ya dok, atau Ya, gigi anak. susu yang patah, Ya. pemilihan perawatannya dicabut gitu ya dok. Tapi Ya. kalau dewasa kemungkinan dia tumbuh lagi tuh enggak ya dok ya. Iya, nggak bisa Berarti tumbuh kalau lagi. misalnya patah bisa langsung melakukan penambalan atau pemasangan mahkota jaket. Kata jaket Kalau dicabut soalnya nggak ada penggantinya ya dok, mesti Ya, pasang betul. gigi tiruan ya dok Ya, ya. gitu. Tiruan. Betul. Oke deh. sudah selesai. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup. Oke, Oh ya. Pertanyaannya udah cukup nih dok, dari yang penasaran mengenai kesehatan gigi khususnya di perawatan estetik. Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bagikan pada hari ini bermanfaat ya dok ya, Ya. dan menjelaskan sedikit tentang perawatan estetik di bidang kedokteran gigi supaya nggak salah kaprah dan melakukan perawatan itu sesuai dengan yang diperlukan baik dari sisi kesehatan dan juga estetika gitu ya dok. Ya, jadi sehat itu indah, tapi kalau indah itu belum tentu sehat gitu. Itu dia tuh dok. Nah, ini tagline kita hari ini. Tagline pagi hari ini. Dok. betul seperti itu. Ya. Iya, sehat itu indah, tapi yang indah belum tentu Tentu sehat. sehat. Nah, Iya, iya, oke deh dok. Oke, mungkin ada tambahan lagi dok atau bisa? Sudah cukup. Ya. Oke, terima kasih Dokter Vincent, terima kasih Dokter Sarbini atas Ya, terima waktunya kasih. pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dokter-dokter Ah, sekalian. Oke. Saya juga. Untuk menutup, saya Dr. Gigi Prima Alifa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat.